dengan YouTube DB News, di mana kami akan memberikan berita-berita terhangat dan juga berita-berita hot terkini, di mana saat ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang sedang hot, sedang panas di seluruh Indonesia dan juga di seluruh media sosial. Nah, kira-kira apa nih? Penasaran nggak nih? So, untuk Sobat DB News, jangan sampai meninggalkan YouTube karena pembahasan ini bakal seru abis. So, stay tune! Jadi Sobat DB News, sekarang kita memiliki dua tamu spesial nih, di mana dua tamu spesial ini akan membahas mengenai topik yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, spill dikit, topik pembicaraan hari ini itu tentang apa sih? Jadi pembicaraannya ini tentang kejadian 1 tahun yang lalu. Tepatnya sih kemarin ya, 14 Februari kan biasa dikenal sebagai Valentine, tapi Indonesia tahun lalu 14 Februari dikenal sebagai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Mungkin karena masih penasaran, aku mau memperkenalkan dulu nih tamunya. Jadi di sini kita akan ada tamu, satu wanita cantik, satu pria ganteng. Oke, so please welcome Mbak Monik dan juga Mas Ber. Halo, apa kabar guys? Jadi aku Berliano. Aku Monik. Dan kali ini ya kita akan membahas sebuah isu berita yang cukup hangat ya, yaitu soal efisiensi anggaran. Itu pasti panas banget nih beritanya. Nah, betul banget kata Mas Ber. Jadi hari ini kita akan membahas tentang efisiensi karena memang lagi naik banget ya di sosial media, bahkan tetangga pun ngomong-ngomong tentang efisiensi juga ya Mas Ber dan juga Mbak Monik. Apalagi ya dengar-dengar juga katanya ada kebijakan pemotongan anggaran nih sebesar 306 triliun. Wah, kalau itu sih lebih-lebih dari kasus sebelah ya. Jadi itu katanya disebut sebagai langkah efisiensi. Tapi menurut Mbak Monik dan juga Mas Ber, kira-kira efisiensi ini justru memasukkan kayak pemangkasan yang berlebihan apa enggak sih menurut kalian aja nih? Nah, bener banget tadi yang dibilang oleh Mbak Sel bahwa Indonesia tuh lagi ada berita hot news yaitu tentang pemangkasan anggaran. Nah, jadi menurut instruksi Presiden ya nomor 1 tahun 2025 itu Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran ya sebesar 306,69 triliun untuk APBN dan juga sekitar 50 triliun untuk dana transfer ke daerah. Nah, menurut Pak Prabowo itu sendiri bahwa dana itu dipangkas untuk efisiensi anggaran. Nah, tapi bahwa efisiensi anggaran ini kan harusnya kan memang benar untuk efisiensi ya. Tapi ada beberapa pos-pos anggaran itu yang nggak dipotong. Contohnya kayak anggaran Polri dan anggaran BIN tuh bagaimana tuh? Harusnya kan kalau dipotong kan semua dipotong kan ya. Itu gimana tuh kira-kira? Oke, jadi kenapa anggaran, ini menurut aku ya, kalau anggaran Polri dan BIN kenapa nggak dipotong? Karena kan mungkin Polri dan BIN itu kan adalah indikator penting gitu loh di negara gitu. Oke. Jadi ya kalau misalkan ya dibilang kayak sekarang kan efisiensi anggaran untuk pendidikan kan kena potong. Terus inventaris kantor dan lain sebagainya kan juga dipotong gitu. Yang mungkin dari skala prioritas dari ATK dan lain-lain itu masih bisa dikurangi gitu. Kalau di Polri dan BIN kan itu kayak itu adalah satu indikator yang penting gitu loh di negara. Jadi ya kenapa anggaran Polri dan BIN itu nggak dipotong? Ya bukannya kalau misalkan anggaran Polri dan BIN dipotong itu jadi kinerjanya nggak maksimal. Iya nggak sih? Oh, nah, oke, jadi menarik banget ya sebenarnya pemotongan anggaran ini. Sebenarnya kalau untuk anggaran Polri dan juga BIN itu adalah salah dua ya, sorry. Ada 3 yang nggak kena potong. Itu anggaran dari Kemenhan RI, BIN dan juga dari Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Jadi adalah 3 itu nggak kena potong oleh pemerintah. Yang pertama tadi setuju ya, untuk Polri benar. Soalnya kalau kena potong itu akan menyebabkan kinerja Polri itu jadi agak sedikit terganggu ya. Soalnya kan mereka harus butuh anggaran untuk membeli senjata, membeli alat, untuk melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Kamu ketawa agak sarkas ya. Oke, nah jadi kalau menurut
untuk Polri oke lah, itu nggak kena potong, oke bagus, soalnya kan tuh untuk fungsi perlindungan dan juga pengayoman masyarakat ya. Lalu untuk BIN ya oke lah, tapi ada satu hal yang menarik nih, yaitu anggaran Kemenhan. Nah, kemarin kan ada sempat berita yang cukup heboh ya, pemerintah melakukan efisiensi tapi kok mereka merekrut satu anggota staf sus baru Kemenhan, bukan satu, tapi ada sekitar beberapa anggota staf sus Kemenhan yang ikut direkrut. Salah satunya itu adalah influencer ya. Nah itu gimana tuh? Kan efisiensi, kok rekrut anggota baru? Betul. Aduh, influencer siapa nih? Kira-kira kalau kita spill di sini boleh nggak ya? Boleh lah ya. Jadi di sini kita mau membahas tentang si Om Ded. Om Ded nggak tuh? Ya, Dedi ya katanya masuk ke salah satu staf sus di situ. Duh, kira-kira gimana nih dari Mbak Monik nih? Kayaknya banyak banget yang pro dan kontra deh tentang si Om Ded ini, pesulap ini untuk menjadi staf sus nih. Kayaknya sih kalau dari Mas Ber sih kelihatannya sangat kontra ya, dan juga sangat menggebu-gebu untuk membahas tentang si Om Ded ini. Nah bener banget tuh yang dibilang oleh Basel ya. Salah satu influencer tersebut adalah Deddy Kobuser ya, yang diangkat oleh staf sus menjadi staf sus Kementerian Pertahanan. Nah banyak ahli-ahli di luar sana ataupun netizen yang berspekulasi bahwa pengangkatan beliau ini adalah salah satu bentuk tanda kutip diduga politik balas budi. Karena kan di masa kampanye itu kan beliau cukup vokal ya dalam membela ataupun mengikuti kampanye dari Pak Presiden. Jadi banyak netizen itu berspekulasi bahwa ini tuh adalah diduga bagi-bagi kursi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau aku ya, dari aku sendiri pribadinya itu menduga bahwa pemangkasan anggaran itu adalah untuk memuluskan salah satu program unggulan pemerintah, yaitu MBG atau makan bergizi gratis yang saat ini itu udah berjalan ya. Nah, kalau kita lihat dari anggaran dari Kementerian Keuangan untuk membiayai makan bergizi gratis itu butuh sekitar 71 triliun. Itu pun dari bulan Januari sampai pertengahan tahun. Jadi belum full sampai akhir tahun. Nah, untuk full sampai akhir tahun itu kan butuh anggaran yang cukup besar ya. Yaitu aku sih duganya dari situ untuk tambal sulam anggaran. Jadi untuk menambal anggaran MBG yang kurang ini, maka pemerintah tuh efisiensi gitu. Gimana nih kira-kira dari pihak pemerintah itu tadi? Oke, kalau dari aku sih soal staf sus ini kenapa dia bisa mengangkat Deddy Corbuzier gitu, karena kan dia kan seorang influencer nih. Benar mungkin kata kamu kayak waktu kemarin kampanye dia tuh kayak tim sesnya lah ya, mungkin yang membantu kampanye Prabowo gitu. Ya mungkin karena itu, ya kan ini kan lagi mau berjalan nih yang MBG. Lebih kayak pendekatan ke masyarakat itu lebih mudah nggak sih kalau misalnya kayak influencer? Contohnya kan Prabowo nggak cuma ngangkat Deddy Corbuzier, tapi kemarin ada Raffi Ahmad ada di bidang seni, karena mungkin di bidang seni itu Raffi Ahmad kan naik tuh gitu. Nah kemudian juga kemarin aku sempat dengar kalau si Deddy Corbuzier ini menolak untuk digaji. Jadi kenapa ini tuh termasuk efisiensi anggaran juga. Ya walaupun mungkin dari staf sus Kemenhan ini dia masih digaji mungkin ya, tapi kan mungkin nggak sebesar kalau misalnya kayak ngegaji pegawai-pegawai biasanya gitu. Nah kalau untuk dari MBG gimana tuh? Kan dengar-dengar kan ya, itu anggarannya kurang kan ya, cuma sampai pertengahan tahun aja. Terus kita lihat juga tuh spekulasi-spekulasi netizen di Twitter maupun di Instagram banyak yang komentar tuh, katanya efisiensi ini untuk nambal sulam anggaran. Itu gimana tuh Mbak kira-kira Mbak? Oke, menurutku dengan anggaran MBG yang masih kurang ini, ya ini kan maksudnya kan baru planning pemangkasan efisiensi anggaran kan. Tapi kan pada akhirnya kan ini kan nggak jadi. Tadinya itu kan planningnya adalah dikurangi anggaran-anggaran lain yang mungkin bukan kurang penting ya, tapi mungkin masih bisa dipangkas gitu. Ya nggak apa-apa dong kalau misalkan kita kan kayak ya berkorban lah untuk anak-anak. Kan nggak semua orang mungkin kita mikirnya kayak makan tuh nggak perlu gitu. Karena kan waktu di kampanye Prabowo waktu itu, kenapa beliau mengangkat kampanye untuk makan gratis gitu, karena kayak yang dipenuhi saat ini yang krisis di Indonesia itu nggak cuma pendidikan, tapi di
bagian gizi, karena gizi di Indonesia tuh masih kurang kan. Gimana orang mau mendapatkan pendidikan gitu loh, kalau misalkan kebutuhan perut aja belum terisi. Karena pemotongan efisiensi anggaran pendidikan itu kan nggak semuanya gitu, jadi nggak terlalu berdampak sih menurutku. Tapi kalau menurutku pribadi ini cukup disayangkan ya, soalnya kan pendidikan itu kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu ada amanat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya yaitu adalah pendidikan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa pemangkasan anggaran ini kan berdampak ke berbagai sektor ya. Dan pemerintah sendiri lebih mengutamakan untuk keunggulan program mereka yaitu MBG, makan bergizi gratis, dengan mengorbankan sektor lainnya. Kalau menurut pribadi sih itu kayak kurang tepat ya. Harusnya kalau untuk efisiensi anggaran itu nggak gitu caranya. Kita bisa lihat berbagai macam negara yang menerapkan efisiensi itu nggak dipotong kayak gitu, tiba-tiba dipotong anggarannya kan. Kalau dipotong anggaran kan mereka nggak bisa kerja dalam maksimal seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau menurutku pribadi mungkin pemerintah bagus niatnya untuk efisiensi, tapi caranya salah seperti itu sih. Dan juga kalau menurutku pribadi program makan bergizi gratis itu tidak cukup untuk jadi acuan bahwa untuk pemenuhan gizi, karena pemenuhan gizi itu adalah urusan yang kompleks ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari janji kampanye Pak Prabowo di tahun 2024 kemarin, beliau berjanji bahwa program makan bergizi gratis ini untuk mencegah stunting ya. Nah, tapi kalau mencegah stunting itu kan dia kompleks, nggak cuman untuk dari anaknya aja, tapi dari kebutuhan si ibu hamilnya tercukupi, lalu juga tingkat nutrisinya, lalu juga tingkat stresnya itu juga menjadi satu faktor yang menyebabkan apakah anak itu terlahir stunting atau enggak. Sementara program MBG ini kan untuk sekarang itu langsung disasar ke sekolah ya, itu SD, SMP, SMA. Jadi kalau menurutku sih sudah terlambat untuk mencegah stunting seperti itu. Oke, kalau menurutku sih tetap penting ya, karena pendidikan di saat ini tuh kayak belum merata memang kan. Tapi pada kenyataannya memang anak-anak itu atau orang-orang masyarakat kita itu lebih butuh makan. Kalau menurutku sih itu. Jadi lebih penting saat ini. Nah, oke. Jadi itu adalah closing statement ya dari Mbak Monik, bahwa nggak apa-apa berarti ya dipotong anggaran ya. Yang penting untuk makan nggak apa berarti. Kalau menurutku selagi tidak berdampak besar pada pendidikan nggak apa-apa sih. Tapi kan ya saat ini kan kenyataannya nggak jadi kan. Bener. Jadi ibaratnya gini teman-teman, kalau ada orang nih yang ikut lomba lari misalkan, dia tahu kalau kondisi tubuh dia itu nggak bisa lari atau nggak maksimal lari, dan dia tetap ikut lomba lari. Sampai tengah jalan dia itu kayak terengah-engah gitu, kayak gitu. Tapi dia itu maksa untuk lari, bukannya stop istirahat atau keluar dari lomba, dia tetap lari. Nah, itu sih menurutku kondisi dari anggaran pemerintah saat ini, di mana Bapak Presiden itu tetap memaksa untuk apa istilahnya, melaksanakan program unggulan yaitu MBG, walaupun pasti beliau sudah tahu bahwa anggaran kita itu kurang. Harusnya kalau misalkan anggarannya itu kurang, harusnya di stop, dievaluasi mungkin, atau mungkin ganti program untuk program yang lebih tanda kutip impact-nya lebih gede, lebih berdampak. Salah satunya itu pendidikan yang merata atau pembangunan sekolah yang agak kurang. Kan kita tahu sendiri ya bahwa kondisi sekolah di Indonesia itu kayak banyak yang kurang gitu, terutama di daerah 3T seperti itu. Jadi kalau menurutku sih pemerintah harusnya menstop program MBG ini dan juga mengevaluasinya untuk masa depan anggaran Indonesia yang lebih baik dan juga untuk masyarakat juga. Seperti itu. Waduh, jadi opini antara Mbak Monik dan juga Mas Beri ini memang pro dan kontra ya. Jadi untuk Sobat DB News gimana nih? Apakah pro atau kontra mengenai kebijakan efisiensi ini? Coba bisa langsung komen di kolom komentar, dan juga untuk teman-teman yang mau mengikuti berita-berita lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe DB News. So, see you di next berita. Bye!